Semangat pagi. Hari ini kita akan melakukan penerimaan solar dari vendor Pertamina. Bagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, solar sekarang sudah B30. Bagaimana cara untuk penerimaan solar dengan baik dan benar? Kita sama-sama berbagi informasi dan ilmu, semoga saja nanti bermanfaat. Yang pertama, truk solar yang dari Pertamina, dari supplier, itu kita diamkan selama kurang lebih 15 menit ya, atau lebih juga nggak masalah. Tujuannya biar kandungan air yang ada di dalam solar itu bisa turun ke bawah, jadi sehingga nanti pas kita lakukan cek sounding dengan menggunakan pasta air bisa ketahuan volume dari kandungan air yang ada di dalam tangki. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana bentuk dari pastanya. Sekarang kita akan melakukan cek segel di atas ya. Lanjut ya. Yang pertama melakukan cek segel ya. Segel bagian atas. Nah, kita lakukan cek. Ini ada jarum tera tangki ya. Solar nampak lebih tinggi daripada jarum tera, sehingga kalau menurut meteorologi ini lebih volumenya ini lebih, tapi itu banyak faktor yang menyebabkan kelebihan dari tinggi solar ini ya. Ada dari springnya atau tekanan ban dan faktor lainnya, maka disarankan agak lebih berhati-hati untuk melakukan sounding. Ini kita melakukan pengecekan volume sounding untuk mengetahui ketinggian solar. Dokumentasi. Sudah. Ini ya. Nampak sekali solar itu di atas dari segel ini nah. Kurang lebih dari 2 cm ya. Dan ini yang menyebabkan solar melebihi dari jarum tera ini. Biasanya itu dari spring unit, juga tekanan ban itu berbeda saat dilakukan kalibrasi, jadi sehingga solar lebih tinggi daripada yang seharusnya. Nah, ini yang putih-putih ini adalah pasta untuk deteksi air ya. Nanti kotaknya akan kami perlihatkan. Nanti kalau sudah tersentuh air dia akan berubah menjadi merah. Silakan Pak, disounding Pak. Oke. Ya, tidak nampak perubahan, berarti kandungan airnya lumayan bagus. Lanjut ke proses selanjutnya. Lanjut pengecekan segel bagian bawah. Kan? Foto. Dokumentasi harus dilakukan. Mbak, dibuka Mbak. Ini bapak yang ganteng sekali, kurang tidur nampaknya, matanya agak pengap. Nah, pertama kali kita lakukan yaitu pengambilan sampel solar. Karena tidak ada musik, maka kita iringi musik dengan manual saja. Oke, tampilan sampel
dengan menggunakan gelas ukur bermaterial beling ya, biar lebih jernih, biar lebih jelas penampakannya. Kalau kita menggunakan gelas ukur yang plastik kadang tidak lama itu buram ya. Nah, ini untuk pengetesan density dan suhu dengan menggunakan alat namanya hidrometer. Nah, nampak solarnya bagus, bersih. Untuk solar B30 itu density 820 sampai 870 ya. Dan bisa berubah tergantung suhunya ya. Dokumentasi pengambilan sampel. Oke. Mbak, ini alat hidrometer untuk spesialis untuk solar ya. Jadi kalau untuk yang bahan bakar lain, misalkan Pertamax, Pertalite itu berbeda ya. Ini ada angka density-nya di sini. Kemudian di sini untuk suhunya. Setelah selesai dari pengambilan sampel, kita akan segera melakukan pembongkaran solar, namun harus dipastikan wadah penampungan solar jika terjadi kebocoran, dan dipastikan kita harus memakai camlock yang bagus serta juga dengan seal-sealnya biar tidak terjadi kebocoran yang mencemari lingkungan. Next, kita akan melakukan penerimaan solar dengan menggunakan acuan volumeter, karena sounding hanya untuk pembanding dan pengecekan pasta air. Oke, next. Volumeter 0. Ini fuel dispensing kita untuk menerima solar B30. Kita menggunakan beberapa filter. Lanjut Pak, silakan Pak. Ini ada filter 10 mikron dan 20 mikron. Yuk Kak. Ini proses pembuangan angin yang ada di dalam selang. Kalau kita menggunakan piping, terkadang solar tidak kelihatan ya. Solar masuk, kemudian langsung dihidupkan panel kontrol. Dari selang sini akan keluar udara. Jadi gelembung udara dia tidak akan terhitung di volumeter, maka akan secara otomatis akan keluar dari selang ini ya. Ini selang pembuangan udara. Oke, selama pembongkaran solar, petugas harus standby di lokasi, tidak boleh meninggalkan lokasi, karena untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Tidak lupa kita harus mengutamakan keselamatan. Utamakan keselamatan saat pembongkaran solar dan di area prehistorik sama pengisian BBM. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk penerimaan solar kita menggunakan filter 20 mikron dan 10 mikron untuk solar B30. Di sini ada 2 tabung filter untuk penerimaan dari supplier melalui filter ini ke main tank. Kemudian dari main tank melalui filter ini lagi, jadi ada 4 kali penyaringan baru ditransfer ke dalam PU truck untuk dilakukan pengisian ke unit-unit operasional. Saya akan tunjukkan
filter yang ada di filter kita ya. Inilah kegiatan operasional kami sehari-harinya di area pertambangan. Nah, inilah ya tabung filter 10 mikron. Kemudian di sini ada ampere meternya. Ini untuk menunjukkan kotoran yang ada di dalam filter. Kapan kita harus mengganti filter, kapan kita harus mencuci filter. Untuk yang 10 mikron ini harus diganti ya, harus diganti filter yang baru. Sementara untuk yang 20 mikron itu materialnya agak beda, jadi bisa dilakukan pencucian. Pencucian yang 20 mikron itu sampai 3 kali cuci. 3 kali cuci, kemudian harus diganti yang baru. Dikhawatirkan nanti ada kerusakan material sehingga kotoran-kotoran yang ada di dalam solar itu tidak terdeteksi dan masuk ke unit operasional. Ini itu bisa membuat unit kita jadi low power. Ampere meter ini kalau sudah melewati 50%, maka filter 10 mikron itu kami ganti, atau yang 20 mikron itu kami cuci. Ya, bagaimana yang diharapkan oleh perusahaan operasional, kita harus lancar, target harus tercapai. Jadi sebagai support operasional kita harus memberikan support yang maksimal, menjaga kualitas solar supaya operasional tetap lancar, target kita tercapai. Oke, ini tool untuk penerimaan solar ya. Selain kita menggunakan stick sounding, kita menggunakan gelas ukur. Ini ukuran 1 liter. Kemudian ada hidrometer ini. Kawan-kawan bisa cari di toko online juga ada banyak jualannya ini. Saya sarankan untuk menggunakan gelas ukur yang berbahan beling ya, biar solar lebih nampak jelas kebersihannya. Kalau menggunakan material plastik terkadang dia enggak terlalu lama jadi buram, sehingga pengecekan sampel tidak maksimal. Untuk pastanya sendiri nanti akan saya tunjukkan. Next, ini sudah menuju akhir dari bongkaran solar kita hari ini. Nah, ini anginnya sudah keluar dan angka kilometer menunjukkan 7990 liter penerimaan solar kita hari ini. Tidak lupa untuk dokumentasi sebagai pelaporan penerimaan solar kita. Oke, inilah pasta yang kita gunakan untuk penerimaan solar ya. Yang pertama, ini pasta ini untuk deteksi air yang ada di dalam tangki solar. Kemudian yang pasta ini untuk mengukur ketinggian solar saat kita sounding solar ya. Ini dioleskan di stick sounding, jadi supaya mempermudah kita mengetahui berapa senti ketinggian solar yang ada di dalam tangki. Nah, kedua pasta ini sangat kita butuhkan untuk penerimaan solar, juga untuk kebutuhan stok opnam di dalam main tank kita ya. Baik, saya akan tunjukkan penggunaan pasta ya untuk deteksi air. Nah, ini ada pasta sudah saya ambil sedikit di jari. Nah, saya akan coba untuk menempelkan ke air. Ini sekarang warnanya agak kuning-kuningan ya. Oke, mungkin lebih jelas. Nah, jika kita kenakan air, maka pastanya ini akan berubah menjadi warna merah. Nah, dia akan berubah menjadi warna merah.
Berarti kalau kita soundingkan di tangki solar, maka dipastikan solar yang ada di dalam tangki ada kandungan airnya ya. Tadi berubah ya dari warna kuning. Nah ini warna kuning ya. Kalau kita kenakan air kembali, maka dia akan berubah menjadi merah muda. Ini harus ada ya untuk setiap penerimaan solar, supaya kandungan air yang ada di dalam tangki tadi tidak masuk ke dalam main tank kita. Pembuatan laporan penerimaan solar, ada checklist penerimaan solar dan juga jumlah kuantiti yang kita terima hari ini. Nah, ini ya penerimaan kita hari ini. Kalau kita melihat surat dari Pertamina, ini suhunya 29 Celcius ya. Hasil pengecekan kita suhunya 28, jadi dia menurun. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan penyusutan pada solar ya. Seharusnya tadi kita bongkar 8.000, ternyata dia ada minus 11 liter. Salah satunya dari faktor dari suhu. Semakin suhunya tinggi, maka solar akan semakin tinggi juga saat penerimaan solar. Ini harus diperhatikan oleh kawan-kawan untuk penerimaan solar. Oke, demikianlah kegiatan kita hari ini, penerimaan solar B30 dari Pertamina. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap selamat dan semangat pagi.